Hai, selamat sore, selamat datang di Sofina Talks, You Are Loved. Senang sekali sore hari ini kita dapat bertemu lagi dalam keadaan yang saya harap semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan sehat. Dan hari ini siap-siap ya buat yang sudah request live, nanti akan saya pilih satu-satu urutan dari atas, jadi saya nggak akan random, dari atas saya pilih turun ke bawah sesuai dengan durasi waktu live ini. Lalu nanti namanya satu persatu akan dicatat oleh anak saya, terus dimasukkan ke dalam fishbowl. Oke? Setuju ya persyaratannya begitu. Yang jelas hari ini di episode kali ini Sofina Talks di support oleh teman-teman saya dari Russell Hobbs, At the Heart of Your Home. Kok pas ya? Sofina Talks, You Are Loved. Suara saya jelas nggak ya? Jelas ya? Moga-moga jelas. Oke, hari ini sebenarnya ini bukan tentang masak-masak ya guys. Cuma saya mau nunjukin udah terlalu sering dapat DM dari orang-orang yang pakai pancinya panci apa sih kak? Pakai sutilnya sutil apa sih kak? Pakai garamnya garam apa? Tepungnya tepung apa? Kukusannya kukusan apa? Jadi mungkin hari ini saya ada di sini untuk sedikit banyak menjawab hal ini. Namun sebelumnya saya mau, tunggu ya, saya giniin dulu supaya kamu bisa lihat. Nah, di belakang saya ini ada sebuah steamer. Saya nyalain dulu ya. Sambil kita live, saya harus nyetim sesuatu. Kekencengan. Sambil kita live, saya harus nyetim sesuatu supaya nanti selesai live, saya dan anak-anak saya dan keluarga saya udah siap makan malam. Kok ngerempong, namanya ibu-ibu semua kayaknya tangannya harus banyak, oke? Jadi ini biasanya saya panaskan dulu. Namun karena saya ingin buru-buru menunjukkan kepada kamu ini apa, I'm gonna show you. Sebenarnya dia ini 3 tingkat. Tunggu kita matikan dulu ya. Dia ini sebenarnya 3 tingkat. Nih kayak gini nih aslinya tuh. Tuh 1, 2, kelihatan gak sih 3 tingkat apa kepotong? Nah ini 3 tingkat deh pokoknya dia tuh harusnya. Yang punya aku cuma pasang 2. Karena aku butuhnya 2. Lah kenapa juga gue bisik-bisik ya. Hari ini sambil kita live, nanti supaya semuanya bisa makan, yang di atas ini saya lagi ngukus nasi, udah mateng, cuma mau manasin. Yang bawah saya mau masukin shirataki. Kebetulan hari ini kita mau makan shirataki sebentar. Dano. Dan tinggal diputar, langsung akan dipanaskan oleh mesin steamer ini. Jadi salah satu tips saya dalam memasak di rumah adalah you need to have a lot of gadgets. Bukan unit. Akan ideal bila kamu punya banyak gadget, maksudnya setiap punya uang sedikit diinvestnya tuh ke gadget. Karena apa? Karena kalau kamu termasuk orang yang sering di dapur seperti saya, you need time is money. Jadi sambil kita ngobrol gini, ini nyetim ya, oven saya saat ini sedang nyala. Karena sebentar lagi saya lagi mau nyoba-nyoba bikin puding roti. Cuma saya lagi nyoba bikin puding roti yang vegan, yang nggak pakai telur, nggak pakai butter, nggak pakai susu. Nyoba sih, aku nggak tahu bisa apa nggak. Aku ingat 5 tahun yang lalu aku pernah bikin, terus tiba-tiba aku lupa resepnya. Tadi sore ngelihat ada roti yang udah expire 2 hari yang lalu. Tapi belum jamuran kok, masih bagus. Jadi aku mau coba bikin menjadi bread pudding. Lagian teman-teman tahu nggak bahwa ternyata salah satu rahasia sukses sebuah bread pudding adalah memang rotinya itu udah hampir harus basi. Nah punya saya kan udah basi 2 hari. Ya belum basi sih, cuma melewati expiry date 2 hari. Tapi kan belum jamuran, jadi masih aman. Oke? Jadi oven saya nyala. Tadi itu saya udah bikin persiapan. Kamu nonton deh. Nih persiapannya, sambil saya mau tunjukin kamu apa yang terjadi. Jadi tadi itu rotinya itu saya potong-potong dulu, terus saya masukin ke dalam air fryer saya. Nah, terus saya panggang dalam waktu sekitar kurang lebih 10 menit di 180. Yes. Udah kan kelihatan tuh. Nah, udah tinggal ditunggu deh, sambil dia melakukan itu saya melakukan hal-hal yang lain. And then in 10 minutes saya kembali lagi
Terus apa yang terjadi? Dia sudah terpanggang dengan cantiknya. Saya udah lupa kalau dia tadi udah lewat expiry date. Ini salah satu alat favorit saya, oke? Ini bukan jualan ya guys, bukan. You asked, so I will answer, and this is my honest answer. Udah gitu si bread pan-nya itu saya oles dulu. Nah kalau mau pakai vegan butter ini ada macam-macam ya. Ada sunflower, ada olive seperti yang saya tadi tunjukin. Atau mau pakai coconut oil juga bisa. Yang saya suka dari air fryer ini adalah it's so easy to clean. Lihat tuh. Kalau ada bekas-bekas apa remah-remah, shy. Lap aja shy. Habis itu apa? Tuangin deh ke bak cuci kamu. Siram, beres. I love it so much. Karena saya pernah pakai merek yang lain sebelumnya. Again, bukan jualan guys. Memang pernah. Dan waktu itu mencuci basketnya itu susah. Oke. Jadi, ini bentuk aslinya. Air fryer. Itu tool saya yang kedua. Yang tadi steamer kamu udah lihat. Sekarang kita ngomong dulu soal si roti. Jadi ini tadi hasilnya yang udah saya buat. Ini sekarang dia ada di sini. Kamu nonton dari situ bisa nggak ya? Jadi saya udah siapin. Ini ada plant-based milk. Kebetulan hari ini saya pakai almond. Kamu bisa pakai soya juga. Atau kamu mau pakai susu biasa juga boleh. Kebetulan di rumah ini agak lumayan alergi sama dairy product. Terus saya masukin 1/4 cup coconut sugar. 1/4 cup plus 2 tablespoon. Lalu ini mah cuma kemasannya doang, bekas peanut butter. Isinya garam aja, shy. Jadi saya udah ada garam nih 1/4 teaspoon. I'm just gonna pop it in. Belum pernah loh bikin masak live begini. Ribet, bingung aku dari mana angle-nya. Terus aku pakai sedikit bubuk cinnamon. Ini udah kecampur sih, ada cinnamon alias kayu manis dan nutmeg alias buah pala. Sedikit aja. Terus ke dalam ini yang tadi kamu lihat di video, aku akan tuangin, aku ada sedikit raisin, kismis dan cranberry. Tuangin aja, diratain. Nah, biasanya bread pudding yang biasa itu di sini kita akan siram dengan susu dan telur kan. Di sini saya akan pakai cairan yang tadi kamu udah lihat. Sebenarnya menurut saya cairan ini doang bisa sih. Cuma saya hari ini punya sedikit cairan yang namanya aquafaba. Aku tulis ya. Sebentar, gimana nih komennya? Aduh, oke. Aquafaba. Nanti kamu silahkan Google atau dicari. Yang jelas aquafaba ini adalah cairan yang bekasnya rendaman kacang chickpea. Bahasa Indonesianya kacang Arab sih, tapi chickpea nama kacangnya. CHICKPEA. Nah, kacang chickpea ini setelah saya kukus atau rebus boleh, saya tetap rendam di dalam air. Nah, hasil air rendamannya itu agak berlendir, slimy itu tentunya ditaruh di kulkas ya. Hasilnya itu hari ini saya mau coba. Bisa nggak ya saya pakai di dalam bread pudding saya hari ini. Jadi tadi udah saya simpan. Ada segini banyaknya. Saya tuangin dikit ya. Pertanyaannya sabar ya, tunggu ya. I'm getting there. And then now we mix. Boleh pakai mixer apa aja. Mau gini juga boleh, tapi lama. Sabar ya. Sampai dia berbuih. Kamu request ya, nanti satu persatu saya urut dari atas. Oke. Lalu cairan tersebut akan saya tuang ke sini. Oh yeah.
Dan sekarang kita akan lihat dia bisa jadi bread pudding apa nggak. I don't know. We'll see. Namanya masak kalau nggak pernah ada gagalnya itu kita nggak belajar guys. Sabar, aku masukin oven dulu. Apinya belum bener mati dia. Oke. Harus selalu punya timer guys. Saya akan bikin sekitar 10 menit dan lihat apa yang terjadi, oke? Nah, karena saya udah agak luwes ada di sini sekarang. Ini tadi si kacang chickpea-nya. Kenapa agak merah? Karena udah saya bumbuin. Jadi tadi ini udah ada sedikit sea salt, ada bubuk paprika, ada apa lagi? Oh, saya menaruh black pepper. Wait. You have to see, this is my new gadget. I'm gonna show off. Aku lagi kesenang menu banget sama ini. Lihat nih. Ini punya Russell Hobbs juga. Ada lampunya. Aduh, bisa pakai lighting shooting nggak ya nih? Jadi dia nge-grind black pepper kita. Bisa nge-grind garam yang kasar juga. And guess what? Hari ini buat penanya yang diundi dan yang memenangkan undian yang request sama saya dan saya terima di sini akan memenangkan satu set ini. So you're gonna have the same as me. Yay! Oke. Kembali lagi ke sini. I'm ready to answer your questions. Namun sebelumnya, multitasking guys. Saya tuangin semuanya ke dalam air fryer. Dan saya akan masukin lagi dia ke sana, biarkan dia matang. Oke. Sorry, kamu nggak bisa lihat tuh. Tada, dia ada di sana. Nah, terus hubungannya apa? Hubungannya apa, Sof? Itu chickpea sama puding roti? Nggak ada hubungan, Shay. Nggak ada hubungan. Nanti saya abis ini makan malam mau bikin sesuatu dengan itu. Jadi kalau abis ini kamu masih punya waktu untuk memperhatikan IG story saya, moga-moga nanti kamu bisa lihat ya dari hasil chickpea itu jadi masakan apa malam hari ini. Alright, I'm ready to answer your questions. Guys, pulpen, kertas, dan fishbowl. Karena kita akan tulis nama mereka sebentar lagi di sini. Radia mau tulis? Sini, Radia duduk sini biar kelihatan. Saya mulai ya, urutan dari yang paling atas. Wow, oke, let's see. Wah, requestnya. Oke, kita mulai dengan Mila Clement. Mari kita lihat, apakah Mila Clement, tulis nggak? @Mila Clement. Hai, tunggu, aku harus pakai headphone dulu, maaf sebentar. Hai Mila Clement, apa kabar? Kamu menelpon dari mana ini? Dari rumah tentunya, Mbak Sofi. Iya, di kota apa dong? Oh, kota Bandung, Mbak. Apa yang mau ditanya? Nah, gini, saya kan punya air purifier Russell Hobbs. Purify. Ya, purify. Nah, misalnya kita memasak dalam satu waktu bersamaan, tapi di dalamnya misalnya ada udang atau ada ayam. Nah, itu rasanya atau nantinya bakal tercampur nggak gitu? Pengen coba tapi takut fail. Belum gitu. pernah ya? Takut fail ya? Ya. Oke, aku jawab di sini ya. Thank you ya Mila. Iya, bye. Oke, kita remove Mila. Terima kasih. Tuh gitu, sepraktis itu. Kamu tinggal tanya, aku jawab sekarang. Terus terang, sebenarnya air fryer ini datang dengan sebuah keranjang yang ada. Nah, aku enak nih ngobrol sama Mila karena dia kebetulan punya. Jadi ada basketnya itu ada kayak penengahnya. Jadi kita bisa memisahkan, mau sini apa, di sini apa. Rasanya kalau ayam sama udang, aku belum pernah coba terus terang ya, tapi rasanya sih harusnya tidak terlalu terpengaruh ya. Kecuali yang sebelah sini ayamnya mau rasa goreng, yang sebelah sini udang petei. Nah, kalau udah pakai petei repot, atau jengkol, baunya akan kemana-mana. Atau misalnya ayam dengan teri, saya yakin akan tercampur. Tapi kalau ayam sama udang, saya sih
berani deh, saya coba berani. Saya yakin setelah dipisah, hilang gitu. Mereka akan kembali ke karakter masing-masing. Jadi asal salah satu tidak terlalu kuat, it should be okay. Mila Clement udah ditulis? Sudah. Mana? Oh, nih, tuh anak saya laki-laki kalau ngerobek gini tuh asal wear ya udah nggak apa-apa ya. Mila Clement udah ditulis, nak dilipat gini jadi nanti mama pas ngambil ngundi nggak bisa lihat. Masuk ya. Oke. Itu ini Pak Cariknya, tukang catatnya. Berikutnya, kenapa sih pada ketawa? Seneng ya ngeliat aku ribet. Oke, yang kedua adalah Jacqueline Elizabeth ya, benar. Let's see. Hello, Jacqueline Elizabeth. Jacqueline, namanya cantik sekali ya. Hai, Jacqueline. Halo. Apa kabar? Baik. Kamu nelfon dari mana ini? Taman depan rumah. Oh, enggak, kota apa? Oh, aku di Tangerang Selatan. Tangsel atau Tangerine ya. Oke, kamu punya pertanyaan apa buat aku? Gini, Mbak Sof kan udah lama nih kayaknya adjusting untuk stay at home mom. Nah, kalau kayak jauh sebelum corona ya kalau saya. Yes, sebelum koronces ya. Nah, kalau untuk how to keep you sane. Untuk sekarang nih mami-mami yang terpaksa. Mami-mami yang terpaksa ya. Oke. Terpaksa tuh maksudnya apa? Kesel sama cucian, kesel sama terpaksa untuk stay at home gitu, mau nggak mau kan? Ya. Ya, tapi kan yang bikin kesel apa kalau dia stay at home seharian bisa kerja atau main game atau baca e-book atau berarti, apa kan happy. Same exactly like you yang terpaksa harus jadi mau nggak mau turun 24/7 urus anak, urus cucian, urus dapur. Iya. Oke. Jacqueline, thank you. Bye. Welcome. Semoga kamu menang ya. Amin. Bye. Bye. Okay, Jacqueline Elizabeth udah? Oke, sudah dimasukkan. Jadi Jacqueline bertanya, bagaimana caranya untuk saya stay sane alias tetap merasa waras gitu kali ya maksudnya. Memang Jacqueline benar. Mungkin Jacqueline udah pernah mengikuti bahwa sejak saya memutuskan bersama keluarga untuk pindah ke Bali dari kota besar Jakarta, saya memang harus menepi dan memang banyak konsekuensinya. Panggung yang bergemerlapan lampu, yang saya bisa menghasilkan duit sendiri selama ini. Itu harus saya terima satu persatu bahwasannya saya udah nggak bisa seperti dulu. Ya adalah pasti kerjaan, tapi kan nggak seperti dulu bisa tiap hari keluar rumah atau setiap 2 hari ada syuting, terus ada yang MC lagi di mana, pagi di RCTI misalnya, malam udah di company gathering. It was so much fun and so much money. Terlalu jujur ya. Tapi saya merasa bahwa musim itu sudah harus berakhir untuk sejenak. Karena waktunya untuk saya fokus kepada keluarga, khususnya anak-anak saya yang semakin besar. Yang ini dulu umurnya masih berapa kamu kita pas pindah? 9. Sekarang dia udah 12, nanti Julai mau 13. Yang paling besar udah 16. Jadi saya pikir kalau bukan saya yang memilih mundur, maka akan sulit gitu loh ke depannya bagi keluarga saya. Setiap keluarga beda-beda ya, but because you're asking me, so I'm telling you the answer. Jadi untuk stay sane itu apa? I think first of all adalah sadari dulu bahwa ini adalah sebuah musim. Akan ada musim di mana anak-anak ini sudah besar, mereka sudah bisa ambil keputusan sendiri-sendiri, dan mereka sudah bahkan jangan-jangan terpisah kota dari kita karena kuliah entah kemana atau kerja di mana. Jadi that season will come, dan sebelum season itu datang, maka season yang menurut kita aduh tumpukan cucian lagi, aduh masak lagi, aduh tangan kuning-kuning lagi, kunyit, aduh I wanna do this, I wanna do that, tapi sedang belum bisa. Catat semua idenya yang mau kamu lakukan ya. Selalu ada jam doa, selalu ada jam kamu bicara dengan penciptamu, and you just meditate on his promises. Karena Tuhan itu bahkan pada saat kita sedang tidak setia pada komitmen kita, pada janji-janji kita, dia tetap setia. Dia tetap ingat setiap mimpi yang ada di dalam hati kita. So I guess that's the only way to stay sane. Tentunya ada cara lain ya, misalnya ada me time untuk kamu main game atau online shopping atau apapun itu. Tapi yang paling penting adalah menyadari bahwa ini adalah sebuah musim. Dan musim ini akan berlalu. Dan kamu pergunakan musim ini dengan sebaik mungkin. Oke, next caller. Aku seneng nih dengan cara begini. I love it. Lorencia Erike. Enggak, tapi ini duluan itu. Oke.
Siapa ini? Kok berubah? Kok pindah? Oh enggak, dia pindah sendiri. Sorry, ini pindah ke Fitri Widanarti. Maaf ya. Oke, dia pindah sendiri. Maaf dong. Fitri. Can you see? No? Oke, let's see. Hai Fitri. Loh. Hai. Hai, Hai, kamu dari mana nelponnya nih? Nelpon. aku Tangerang Selatan. Di mana? Tangerang Selatan, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Oke, tadi sorry sempat kelewat sama anak saya. @Fitri FITHRI W. 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 Pakai underscore nggak? Enggak. Oke. @FITHRIW. Pertanyaannya? Oke, Mbak, aku tuh sebenarnya udah lama banget naksir air purify atau air fryer gitu. Cuman karena di rumah tuh aku tuh punya oven cukup gede, oven gas gitu yang memang sekalian kompor gitu loh yang gede. Nah, aku ngerasa tuh segala rupa tuh aku main cemplungin karena aku tuh paling males yang namanya deep fried. Jadi memang udah mengurangi goreng-gorengan yang pakai minyak juga. Jadi segala rupa aku cemplungin lah ke dalam oven. Nah, sebenarnya kalau udah gitu masih perlu nggak sih punya itu air fryer atau air purify gitu, Mbak? Oke, aku juga punya oven. Seperti kamu lihat tuh persis tuh punya kamu di belakangnya Radia kan, persis kan ya punya kamu kayak gitu. Memang hasil gorengnya beda sih dengan oven. Itu harus diakuin. Dia memang seperti oven, tapi aku nggak tahu gimana caranya orang-orang yang membuat teknologi ini membuat kalaupun kita butuh minyak hanya kita oles pakai kuas, udah kayak gorengan. Kecuali bala-bala sama kerupuk nggak bisa. Ya benar. Yeah. Oke, sip. Thank you, Mbak. Thank you ya. Ya. Bye. Next question. Aduh, aku senang nih cara kayak begini, sungguhlah menyenangkan. Oke, next. Itu filter. Oh, filter salah ya? No. Kemana dong? Salah ini questions. Kemana aku? Bingung mencetnya, takut. Nah, ini dia. Lorencia, adik catat. Lorencia with a C. Erike. Udah? Udah belum? Udah. Oke. Go. Lorencia Erike. Pertanyaannya. Seneng deh, ini kayak zaman dulu. Siapa namanya tuh? Anda meminta kami memutar? Hai. Hai. Kamu dari mana? Kantor? Karawang. Iya, di Ini kantor. gimana? Kantor. Oh, pantas pakai itu bisik-bisik ya. Silakan pertanyaannya apa? Oh, Sofi, kalau habis ngejus kan ada ampasnya tuh kan mulai kalau kayak wortel gitu kan ampas itu kan banyak tuh. Itu biasanya dibikin apa sih? Soalnya aku ngejus tiap hari cuma buang-buang terus bingung juga. Oke. Masih bikin apa? Oke, aku jawab ya. Thank you. Salam kantor. Bye. Kenapa dia ngantor gue yang bisik-bisik? Oke, dia bertanya, kenapa gue masih bisik-bisik? Itu ampas jus diapain? Terus terang ampas jus ini emang dari dulu bikin pusing. Kalau saya pernah sih waktu ngejus cuma carrot doang, nggak campur-campur ya. Masih bisa saya pakai buat bahan bikin carrot cake, walaupun carrot cake-nya tetap saya tambahin chop carrot yang lain. Tapi kalau dia udah campur sama yang hijau, sama yang jeruk, sama yang apa, agak susah. Mau nggak mau sepertinya kamu harus belajar kompos. That's the only saran I can give you. Nah, zaman sekarang itu udah banyak ya kalau kamu Google cara-cara untuk mengkompos hasil ampas. Jadi tinggal dimasukin terus kayak ada bukan obat apa sih namanya itu kayak bakterinya lalu nanti setelah seminggu jadi. Sebenarnya bisa juga dilakukan sendiri tapi sekarang udah banyak cara dipermudah. Aku yakin deh, kalau dicari di Topet banyak yang namanya compost box. Ampas carrot bikin bala-bala cina masa pakai ampas atau udah karunya ya boleh aja sih kalau kamu mau mixology. Oke, next. Oh, kamu mixology berikutnya on the line. Oke. Mixology. Did you write her name? Mixology. Tuh ada yang bilang kompos diterubus, terus dijadikan cacing. Aku masih nunggu ya di connect dengan mixology. Ada yang bilang apalagi tuh ekoenzim apa itu nanti aku mau coba Google mini komposter iya itu kayaknya. Oke, ini kayaknya mixology connecting terus ini belum bisa ada apa ya. Baik, kalau begitu aku cancel dulu ya. Oh, ini udah. Oke, hai Kak Sofi. How are you? I'm fine.
Oke, pertanyaanmu apa? Kak, aku mau nanya. Kak Sofi itu kan penganut vegan food ya? Oke. Terus dulu pertanyaannya nanti saya jelasin. Eh, Kak Sofi itu kalau masak tiap hari itu ada nggak sih bumbu wajibnya? Kalau ada, apa aja? Nah, terus kakak tuh pakai ini nggak? Apa bawang putih, bawang merah gitu? Soalnya kayaknya kalau kakak masak di Instastory, kayaknya aku jarang ngelihat kakak pakai bawang putih, bawang merah gitu. Itu aja Oke, sih. thank you. Aku jawab ya. Thank you. Bye, Maxology. Bye. Oke, Maxology bertanya, saya penganut makanan vegan. Begini, saya sempat menjadi seorang vegan selama hampir 5 tahun. Apalagi ketika saya menuntut ilmu ke Amerika menjadi seorang plant-based chef. Setelah saya pindah ke Bali, saya melihat bahwa anak-anak saya bertambah dewasa dan mereka mulai bergaul sama teman-temannya dan mereka mulai kepingin makan ini itu. Maka bagi saya, pada saat itu hikmat yang saya dapat adalah rasanya tidak akan adil buat mereka kalau saya asal setiap harus masak buat mereka karena mereka masih suka makan ikan, suka makan telur, suka makan ayam. Nggak akan menjadi fair ketika memasak buat mereka nyemplungnya kayak orang jijik-jijik gitu loh. Jadi saya mengambil keputusan, walaupun bisa aja nggak jijik, tapi bagi saya tetap amis itu gitu. Jadi saya mengambil keputusan, I choose to unlearn what I already learn. Jadi saya memutuskan belajar memasak. Oke, kalau dadar telur semua orang bisa lah ya. Tapi belajar untuk memanggang ikan supaya tidak bau. Belajar untuk memanggang ayam supaya lebih sehat dan tidak bau. Ya, saya pelajarin itu semua setelah saya memutuskan untuk pindah ke Bali dan menjadi seorang stay at home mom. Mengenai bawang merah, bawang putih, saya pakai kok. Caranya tips saya untuk masak lebih cepat adalah setiap berapa hari sekali itu saya pasti kupas bawang putih, terus saya cincang. Nah, ini ada alatnya lagi. Coba mungkin Bapi bisa bantu, saya lupa tuh alatnya ada di pantry Bapi. Halo? Tolong ambilin chopper yang di bawah itu. Nah, biasanya aku chop udah jadi kecil-kecil, masukin ke dalam jar, sorry tadi suami aku terpaksa diginiin karena dia lagi pakai headphone dengerin musik. Jadi, masukin ke dalam jar, saya kasih coconut oil, bukan itu, yang chopper, yang di bawah. Lalu saya masukin kulkas. Jadi setiap saat mau tumis-tumis, cepat jadinya. Bahkan saya ada satu trik lagi, kalau beli daun peterseli tahu atau daun cilantro, nah saya kasih tahu caranya gimana, tapi sambil saya terima telepon dulu dari Priscilla Adelaide Kauro. Sebentar. Hai. Halo Kak. How are you? I'm good. Halo Radit, itu Radit ya? Radia. Oh Radia, iya. Sama bawahnya. Oke, silakan. Sekelas sama Clay divisi E. Oh gitu. Oke, what's your question? Aku mau nanya satu. Aku punya air fryer tapi bukan merek Russell Hobbs. Ya, nah, merek lainnya. Perbedaannya sebenarnya apa sih? Waduh. Misalnya. Oke. Ya maksudnya ya. Terus yang kedua, aku tadi mau nanya apa ya? Yang kedua, aku kan nggak suka masak Kak. Cuman karena pandemi ini terpaksa jadi ya mau nggak mau tiba-tiba ada keinginan masak. Nah karena ada air fryer ini jadi lebih memudahkan. Tapi gimana caranya kayak kakak bisa masak tiap saat gitu loh, maksudnya ada hasrat bisa masak terus. Oke, supaya semangat ya. Oke. Gitu. Thank you Priscilla. Thank you. Bye bye. Have a great rest of the day. Oke, itu dia tadi Priscilla. Did you write her name? Priscilla Adelaide Karuwau. Oke. Yang tadi sebelum jawab pertanyaan Priscilla, tadi saya bilang saya pakai bawang merah, bawang putih supaya nggak ngelama ngechopnya. Saya pakai ini. This is a chopper. Kamu bisa pakai apa aja sih yang kamu punya di rumah. Tapi kebetulan kalau kamu tanya saya, yang saya pakai di rumah ini. So you just put your bawang in. And then ini sih nggak bisa nyala karena nggak saya colok ya. Ini colokannya di sini. Tapi nanti setelah dicolok, tinggal dipencet,
trut gitu. Dia akan mencacah bawang, mencacah jamur, mencacah bawang bombay, mencacah bumbu-bumbu yang kita perlu dan itu akan cepat sekali kita gunakan. Jadi kalau bawang putih biasanya aku masukin ke dalam kulkas, lalu aku kasih coconut oil. Ada yang tanya tadi boleh nggak coconut oil? Ya boleh aja sih, tapi coconut oil itu adalah oil yang tahan panas sehingga sifatnya tidak akan berubah karsinogen. Lalu saya juga mau kasih sebuah contoh lain adalah kalau beli daun parsley, tahu kan peterseli atau daun cilantro, daun ketumbar, dua hal yang berbeda ya teman-teman. Terus bingung, aduh nggak kepake sementara belum pengen masak pakai itu. Apa yang saya lakukan adalah saya cacah pakai si chopper tadi. Saya masukin ke dalam cetakan es atau cetakan agar. Tuh. Udah plus minyak, virgin coconut oil, terus udah simpan masukin kulkas, besok-besok tumis, tinggal cemplung ini. Tung gitu, langsung tumis-tumis deh. Oke, pertanyaan dari Priscilla akan saya jawab sambil saya terima dari Radia. Yep. Terima dari ini, Maseleng Lily. S-nya 2 ya. Maseleng Lily. Oke, go. Pertanyaan dia adalah tadi Priscilla adalah bagaimana untuk tetap semangat masak. Sadar bahwa kalau saya nggak masak, serumah nggak makan, terpaksa harus nge-go food sebentar. Udah ada orangnya. Hai Lily. Hai Kak. Hai, apa kabar? Baik. Oke, tunggu. Masih yang Lily dan masukin namanya? Udah, dia rajin. Oke, apa pertanyaannya? Oh, lagi lag. Dudu. Come on. Oke, sambil nunggu Lily, kalau saya masih jelaskan suaranya. Jadi tadi yang sempat ditanya oleh Priscilla juga adalah mengapa apa itu namanya? Apa perbedaan antara air fryer atau purify ini, merek ini dengan yang lain? Aku pakai, aduh ini hang terpaksa hilang. Nggak bisa aku lakukan karena saya belum pernah pakai merek-merek lain. Yang pernah saya pakai adalah ada satu merek ya, saya nggak mau sebut apa. Waktu itu saya pakai merek itu sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, yang saya sebel adalah cara mencuci basketnya itu loh. Susah. Sementara tadi kan teman-teman udah lihat tuh, mana tuh video aku yang tadi lagi nyuci. Oke, nanti kamu lihat aja setelah yang saya tuang roti ini ke dalam, kamu akan lihat ketika saya membersihkannya itu bahkan di saat sedang pengen cepet-cepet nggak sempat cuci, bisa cuma ambil pakai tisu dapur, kita basahin, kita lap, dia udah bersih gitu. Ngomong-ngomong ini kok ada musiknya ya video ini? Aku yang bikin, aku lupa. Oke, saya terima penghubung berikutnya. Sheila Lucia. Sheila. Syella. Nah, tadi udah lihat ya, ketika saya membersihkan air fryer atau purify, gampang banget. Ini dia nih. Oh, they can't hear the music. Nah, kan tinggal aku lap, terus dituangin ke bak cuci piring. Beres. Dan kalau masih kotor, tisunya dibasahkan sedikit, dilap. Gitu loh. Ini connecting belum bisa-bisa nih. Kak, by the way tuh roti tadi masukin oven. Oh iya dia bener, udah 10 menit. Bentar. Aduh. Oh jadi? Guys. Ini ribet ya ternyata kalau mau live masak-masak. Tuh guys, kelihatan nggak? Jadi caramelize, perfect. Oke, nanti lihatnya di IG story aja. Adek, hati-hati ya, itu panas nak. Oven matiin dulu. Next, waduh, yang dari tadi request live udah pada putus-putus semua nih, nggak tahu kenapa. Sheila tadi putus, jadi kita harus berikutnya. Marian Daru. Maria
Maria Ndaru ya, Maria Ndaru. Halo, selamat sore. Apa Halo, kabar? Tante. Aku Aduh, dia Daru manggil dari tante. Bekasi. Iya, dari Enggak, aku vacation masih ya. kecil. Oke, gimana Maria? Eh, aku sebenarnya pengen tanya soal homeschool sih, karena Oke. aku juga dulu homeschool. Kamu anak homeschool? Ya, aku lulusan Oke. homeschool. Uh-uh. Aku mau tanya kalau anak-anak tante homeschoolingnya gimana? Oke. Karena kan caranya beda-beda. Terus Ya. juga selain itu apakah dia ikut salah satu lembaga atau dia punya komunitas dengan anak-anak homeschooling juga di Bali apa gimana? Oke, kalau gitu, thank you. Maria, tuh bye-bye katanya Radia. Maria, homeschool di setiap orang itu berbeda. Sebenarnya gini, untuk homeschool menurut saya paling nggak harus ada 3 episode loh. Karena homeschool itu menurut aku nggak bisa dinilai begitu saja. Bukan akademis yang kita kejar, tapi karakter dan behavior anak gitu. Jadi kalau ditanya apa, dari kecil kita berubah-berubah. Waktu mereka kecil banget saya pakai CCC, Christ-Centered Curriculum. Mereka agak gedean dikit saya sempat pakai Alpha Omega kalau nggak salah. Terakhir ini kita pakai Switch on Ignitia. Jadi kita udah berapa kali ganti kurikulum juga begitu. So, next adalah Lisa. Hai Lisa, Li28NEL. Hai Lisa. Ini udah berapa menit ya? Udah lewat ya? Masih bisa? Oke, ada timekeeper. Hai Lisa. Apa kabar? Hai Kak. Baik, puji Lisa Tuhan. ini sudah pernah berkunjung ke Bali, udah pernah ketemu saya, bahkan Ke udah pernah ke Pepita. Pepita and Sons. Iya. Lisa, give me a Ya. question. Sama dengan pertanyaan yang sebelumnya tuh Kak, aku juga malas banget masak. Sama dong. Moses Kak, kalau Kakak untuk menumis prefer olive oil atau coconut oil? Maksudnya Oke. apa perbedaannya? Karena aku lebih sering pakai olive oil. Oke, udah? Udah, itu aja. Oke. Thank you, bye Lisa. Salam buat Moses. Bye Kak, God bless you. Thank you. Bye. God bless you. Bye. Nah, Lisa, seneng deh kalau udah ketemu teman-teman yang adalah follower di sini tapi sudah pernah ketemu dalam kehidupan nyata. I love it. Lisa tadi bertanya, kalau tumis lebih prefer coconut oil atau olive oil? Saya prefer coconut oil. Kenapa? Coconut oil itu sifatnya lebih tahan terhadap panas sehingga dia tidak berubah sifatnya menjadi karsinogen atau bersifat cancerous. Trigger cancer cells. Kalau olive oil, memang dia lebih bagus untuk dipakai raw untuk salads. Jadi dia kalau mau dipakai tumis pun ya tumisnya api-api tipis-tipis gitu loh, anget-anget. Hello. Ini tadi aku bicara sama siapa? Meta. Oke. Oh, kamu udah catat. Pinter, Nak. Hai Meta. Hai. Apa pertanyaanmu buatku hari ini? Senang tinggal di Bali atau di Jakarta? Udah, itu aja. Udah, itu aja. Oke, bye Meta. Bye. Oke, dulu saya selalu mengatakan, salah yang dipencet filter lagi. Yang mana Dek? Mama nggak ngerti matiin-nya tuh. Karena anak-anak mah. Oh. Jadi dulu tuh saya waktu sempat berpikir, aduh nggak pernah punya waktu buat apa-apa waktu di Jakarta. Saya selalu berpikir yang bermasalah adalah kotanya. Terlalu sibuk, terlalu ribet, terlalu ini, terlalu itu. Sebenarnya itu adalah diri saya. Dimanapun kita ditanam, ditaruh Tuhan, maka disitulah kita harus berkembang. Tapi kalau disuruh memilih, saya lebih cocok di Bali. Ternyata, dari dulu pun, saya lebih cocok di Bali karena buat saya lebih punya ruang di sini untuk akhirnya saya menulis pun di sini, bikin live pun di sini. Jadi I have time for lots of stuff. So I hope that 2 orang lagi. Oh, habis waktunya. Oke. 2 orang lagi ini masih menurut urutan nih ya. Merina Sitompul. GW Mary. Oke, kita coba kalau bisa 3 deh. Ya, kita coba aja. Walaupun timekeepernya bilang cuma 2 karena waktunya udah. Kayaknya harus bikin lagi nggak sih ini? Oke, connecting. Mary, hai. Dia lihat aku nggak ya? Mary, halo. Halo. Mary, pertanyaanmu buat aku apa, Mary? Uh, Aduh, kayaknya signal ya.
Sepertinya signal saudara. I'm so sorry Mary, tapi namamu sudah aku masukin ya. Oke, next. Karena Mary nggak ada tadi, mungkin bisa 3 kali. Nisa, Anissa Gilang Pamekar. Tuh pada bilang besok-besok bikin live IG gini aja Kak, seru banget. Lo nggak tahu tangan gue udah kayak apa tuh namanya bahasa Indonesianya octopus, what is it? Apa Papi? Gurita, udah kayak gurita. Tangannya kemana-mana nih, kaki pencet ini itu ribet tahu. Oke, mana? Kok belum terhubung? Oke. Ya, oke, nggak ada. Oke, kita coba lagi sekarang. Waduh, Dwi Saptaningrum. Sinyalku bagus loh. Nah, tapi kau nggak nelfon. Kau bikin request nggak? Tuh, si GW Mary bilang request tuh. Hai. Apa kabar? Baik, aku di Sumedang. Sumedang, kumaha kabarna Sumedang teh? Tapi aku teh orang Jawa atuh. Oh, ya maaf salah kalau gitu piye kabare? Mbak Yu. Baik, sebaik kabar Kak Sofi hari ini insya Allah. Oke, gimana pertanyaannya? Mau tanya dong, kalau ngikutin IG-nya Kak Sofi itu kan kayaknya orangnya mirip-mirip sama Widi ya. Apa namanya? Widi Mulia. Disiplin, mom yang disiplin, gitu deh, cakep deh pokoknya. Nah, kalau soalnya aku enggak. Nah, kalau waktu mau untuk hidup sehat, ngajak hidup sehat sama si Hubi itu gimana? Mas Bongki kan secara anak band gitu ya, ngajakin dia untuk supaya ikut pola kita gitu, susah nggak sih? Drama-dramanya gimana? Dramanya ya, oke. Terima kasih, aku jawab ya. Baiklah, bagaimana membuat suami mau makan sehat juga, sepertinya itu ya. Sebenarnya menurut aku mau anak band, anak kantor, anak MLM, anak bengkel, anak apapun suamimu, intinya adalah orangnya mau nggak diajak makan sehat. Kalau orangnya nggak mau, menurut saya lebih baik nggak dipaksa. Lebih baik kita doing by example. Nanti lama-lama dia akan, apa sih tuh, aku dong coba gitu. Atau mungkin ada satu hari di mana dia nggak ada pilihan, dia harus coba makan. Jadi menurut aku lebih baik nggak usah disuruh sekali nggak mau, disuruh 2 kali ya udah kita. Besok itu lagi, disuruh sekali nggak mau langsung. Baru tetap lakukan menurut contoh example. Aduh susah nih sambil ngobrol sambil. It's last one. Okay, this is the last one. The last one will be Clara Gregorian. Oh ini kayaknya tahu anak ini. Iya, si Clara. Clay ya? Bener nggak? Coba kita lihat. Aku cuma ngurutin dari atas loh ya. Yang di luar nggak kebagian. Di luar mana? Di luar rumah saya nggak ada orang. Ini semuanya dari luar. Ada dari Tangsel, ada dari Bekasi, ada dari tadi Sumedang. Seneng deh dari mana-mana. Clara Gregorian namanya sudah terpaksa kita cancel. Oke. One more then. Yeah, one more ya. No, I don't have any more paper. Ambil dong papernya. I don't have any more paper loh alasannya. Oke. Saya akan lihat sekarang. Oke, yang berikutnya yang ada di sini adalah Benita Fioretta. @Benita Fiorettanya double T ya Radia. Nih namanya. Benita Fioretta. Go. Kita lihat. Kak, bagi tips menjadi penulis dong. Aduh, nggak salah alamat. Kayaknya harus nanya Dewi Lestari nggak sih? Aku aja masih nanya Dewi. Hai. Halo, masih ingat? Kok suaranya doang? Halo. Orangnya mana ini? Halo. 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 Oke, langsung aja. Ini dengan siapa? Benita. Oke, Kita Benita pernah langsung aja ketemu di pertanyaannya. Aku nggak Jakarta, bisa lihat. Oh iya? Iya. Oke, Waktu meet silakan and greet. pertanyaannya. Karena aku nggak bisa lihat fotomu. Iya, oke. Ini hang kayaknya. Silakan. Oke, pertanyaanku adalah kira-kira apa menu masakan yang simple untuk anak-anak kos di masa pandemi ini? Oke. Udah. Okay. Thank you, Kak. Thanks, Benita. Bye-bye. Itu dia tadi Benita. Masakan simple untuk anak-anak kos di musim pandemi ini. Pertama yang harus disadari adalah harus perbanyak serat.
buat saya ya, yang the easiest adalah perbanyak serat, kurangi minyak, kurangi gula. Itu aja dulu. Tips paling praktikal untuk jarang terserang radang tenggorokan, pilek, dan yang lain-lain. Perkara itu radang tenggorokan adalah amit-amit, si COVID apa bukan, tapi kan kena radang aja kan males gitu loh. Jadi menurut saya kurangi minyak, perbanyak minum air, perbanyak serat, dan kurangi gula, apalagi bila gulanya putih. Itu aja dulu. Nah, yang mudah adalah menurut saya ketika mau masak terus belum terbiasa kukus-kukus, ya udah tumis-tumis aja dulu, tapi minyaknya sedikit, minyaknya diganti, minyaknya pakai coconut oil, virgin coconut oil itu bisa di toko-toko seperti Klub Sehat atau toko _organik itu banyak sekali online. Terus kalau misalnya kamu bilang tapi mahal Kak, lah kan makainya dikit, makanya makainya dikit supaya nggak cepat habis, supaya kamu nggak banyak makan minyak. Nah habis itu tinggal kamu tumis, kamu mau tumis apa? Tumis itu paling gampang menurut saya. Yang penting ada bawang putih, ada bawang merah sedikit, bahkan kalau ada sedikit jahe dicop, itu sudah kalau kata oma-oma Ambon ya, itu sudah pasti enak. Dan kalau mau tahu caranya untuk menumis dengan lebih sedikit minyak lagi atau tidak pakai minyak lagi, Radia tolong ambilin veggie broth-nya Mama. Mungkin saya harus bikin satu kali lagi kayak gini ya. Kita akan ngomongin veggie broth. Jadi bikin kaldu sayur kayak begini, ini gampang sekali. Bisa dibikin hanya dengan sayur atau dengan sisa-sisa potongan sayur yang tidak kita pakai. Masukin ke dalam freezer, dikumpulin sampai banyak, lalu direbus sampai menjadi kaldu. Saring jadi kaldu, ini bisa dipakai untuk numis juga. Oh my goodness, I wish I had all the time in the world to talk to you. This is so kurang. Aku kepengen banget ngobrol. Tapi oke Radia, kasih itunya dulu. Aku harus undi karena kalau kebanyakan nanti orang bosen. Yang memenangkan hari ini akan mendapatkan hadiah berupa ini, yaitu sebuah salt and pepper grinder dari Russell Hobbs. At the heart of your home. Thank you ya Russell Hobbs sudah support acara ini. Aku akan langsung ambil, atau Radia yang ambil? And then I'll show it to you? Ya, kan Radia nggak tahu orang. Yeah, definitely. I'm joking. Ya, dia cuma ngambil. Di sini. Nah, langsung biar kelihatan. Oke. Kamu harus menghubungi aku dalam waktu 3 kali 24 jam ya. Pemenangnya adalah Dwi Saptaningrum. Woo! Dwi Saptaningrum, kamu mendapatkan satu set nih. Ada buat garamnya, ada juga buat peppernya dari Russell Hobbs. Pakai lampu loh dia, dan dia itu baterai langsung cut. Jadi kita untuk grinding nggak ada waktu Shay, pencet aja Shay. Dwi Saptaningrum, kita pin itu yang tulisin si Bapi tadi. Can we pin his? Yeah. Pin comment. Oke, selamat buat kamu. Terima kasih buat semua yang udah ikutan dari tadi. Aku akan taruh ini di IGTV dan jangan lupa dicek dong episode-episode yang lain yang ada di Sofi Navita TV di YouTube aku. This is the end of my live show for this week. Minggu depan sudah ada berderet tamu lagi di tanggal 1, 2, dan 3 Juni. Mereka siapa-siapa saja dan kira-kira kamu bisa memenangkan door prize apa saja. Tunggu aja ya minggu depan ya. Saya Sofi Navita, terima kasih untuk perhatian kamu. Selamat memasak buat keluarga, selamat melayani keluarganya, selamat kembali kepada aktivitasnya. Sehat selalu, sehat sukacita, don't forget, yang menciptakanmu sangat mengasihimu. You are so precious, you are loved. Bye.